Saya Christian Gereja, Anda menyaksikan Obrolan Malam. Anda sudah mendengar informasi ini menghentak perasaan kita semua saat seorang ibu yang sudah saatnya untuk melahirkan, ia harus meregang nyawa atau kehilangan nyawa hanya karena ia ditolak di RSUD Subang. Ia harus segera melahirkan, namun katanya alasannya adalah belum menerima rujukan dari puskesmas tempat ia diterima atau dirawat sebelumnya. Nah, padahal di undang-undang atau di dalam secara yuridis formal memang sudah jelas di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 32 menuliskan bahwa, coba kita lihat, dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan artinya termasuk rumah sakit umum daerah baik pemerintah maupun swasta, baik rumah sakit pemerintah dan rumah sakit umum daerah ya di Subang wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Di ayat 2-nya dikatakan bahwa dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Nah, ini sudah saya katakan tadi bahwa ada seorang ibu hamil yang meninggal dunia, ia diduga ditolak ini untuk mendapat pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat. Sudah saya jelaskan tadi ada aturan yang jelas di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mewajibkan semua fasilitas kesehatan baik itu pemerintah maupun swasta. Nah, ibu hamil asal Kabupaten Subang, Jawa Barat ya bernama Kurnaisi meninggal dunia usai ditolak oleh pihak RSUD Ciereng, Subang, Jawa Barat. Pihak rumah sakit beralasan pasien ditolak seperti yang saya katakan tadi, pihak rumah sakit menolak karena belum menerima rujukan dari puskesmas. Setelah ditolak oleh RSUD Ciereng dengan kondisi kritis, suami dan keluarga akhirnya membawa Kurnaisi ke rumah sakit di Bandung. Namun saat dalam perjalanan korban meninggal dunia bersama dengan anak yang berada di dalam kandungan. Sang suami ya mengatakan kejadian berawal ketika istrinya yang usia kandungannya sudah 9 bulan mengalami kontraksi saat masih berada di rumah. Nah, karena kondisinya terus menurun, keluarga membawanya ke puskesmas di Tanjung Siang untuk mendapatkan penanganan awal. Tidak ada perubahan, kemudian pihak keluarga pun membawa korban ke RSUD Ciereng. Namun sesampainya di sana pihak rumah sakit justru menolak dengan alasan belum menerima rujukan dari puskesmas. Nah, terkait dengan kasus ini, Dinas Kesehatan Subang menyesalkan tindakan RSUD Ciereng. Kepala Dinkes Kabupaten Subang, Dr. Maksi, meminta agar RSUD Subang untuk memperbaiki layanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual di Obrolan Malam edisi kali ini untuk bicara tidak hanya mengenai kasus itu, tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa setiap warga negara, siapapun dia, berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari fasilitas kesehatan manapun, apalagi RSUD itu rumah sakit pemerintah. Kami ajak Anda ngobrol. Saya ajak Anda ngobrol dengan Dr. Maksi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang terhubung secara virtual. Selamat petang atau selamat malam, Dr. Maksi. Ya, selamat malam Mbak Christian, selamat malam pemirsa Berita 1 TV. Ya, Dr. Maksi, terima kasih Anda sudah berkenan untuk bergabung. Kami juga sudah menayangkan atau sudah menerima bahwa pernyataan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang bahwa menyesalkan terjadinya kejadian ini. Tetapi poin kita malam ini mau bicara adalah soal apa sanksi tindakan dari Dinkes Kabupaten Subang terhadap atau kepada manajemen atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap kejadian pada malam di saat seorang ibu harus kehilangan nyawa karena ditolak mendapatkan pelayanan di RSUD. Bagaimana? Sudah disampaikan atau sudah dimintai pertanggungjawaban, Pak?
Mbak Christian, barangkali biar lebih jelas saya menyampaikan dulu sedikit singkat kronologi terkait kejadian Ibu K yang kita sangat sesalkan ini. Awalnya pada tanggal hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 sekitar pukul jam setengah 5 sore, eh, klien kami ini datang ke rumah bidan di Polindes. Nah, karena bidan itu sedang piket di puskesmas, akhirnya ditelepon dan datang untuk memeriksa pasien di rumah. Setelah diperiksa, keadaannya betul bahwa ibu ini sedang dalam masa akan melahirkan. Jadi Ya. sudah ada pembukaan sampai 3 cm. Karena keadaannya masih stabil, pasien disuruh berbaring dan menunggu. Tapi ternyata 1 jam kemudian tiba-tiba pasien muntah, pecah ketuban dan pingsan. Sehingga bidan berinisiatif untuk menelepon petugas Ponet dan mengirimkan ambulan ke rumah bidan. Dalam jangka waktu 5 menit ambulan sudah datang. Perjalanan ke puskesmas hanya sekitar 5 menit dan terjadi muntah lagi dan pingsan lagi. Sampai di puskesmas dilakukan serangkaian pemeriksaan, pemasangan infus 2 jalur walaupun 1 tidak masuk, kemudian dilakukan pemasangan kateter, stabilisasi, kemudian diputuskan untuk dirujuk ke Rumah Sakit CRN Subang. Nah, sambil menunggu jawaban, karena memang dalam aturan ini Mbak Fristiana ya, kalau kita untuk merujuk ke suatu rumah sakit, sang perujuk harus mengkonfirmasi dulu supaya rumah sakit yang menjadi tujuan ini yang mempersiapkan ruangan, sumber daya manusia yang melayani dan termasuk alat-alat. Nah, untuk memanfaatkan waktu karena situasi darurat, pada saat ada yang mengkonfirmasi ke rumah sakit, ini pasien sudah langsung jalan. Itu jawaban dari rumah sakit didapat di daerah kira-kira sekitar 5 menit lagi menjelang tiba di rumah sakit baru dapat konfirmasi bahwa advis dari dokter kandungan menyatakan sebaiknya pasien ini dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Karena kalau melihat riwayat yang dilaporkan, kasus ini pasti akan dioperasi dan pasca operasi membutuhkan ruangan ICU. Dokter Maksi, berarti saya konfirmasi, pasien itu tengah dalam perjalanan menuju ke RSUD, belum tiba di RSUD, tapi memang kemudian langsung diarahkan ke RSHS. Tidak ceritanya datang ke RSUD, minta pelayanan dan gak dilayani sama sekali. Ya, sebenarnya kan jadi pada saat kita menyampaikan data untuk merujuk pasien, itu responnya memang membutuhkan beberapa waktu karena konsultasi dengan dokter spesialis. Diputuskanlah bahwa ini advisnya harus ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Mbak. Sehingga karena ambulan ini akan tiba di Rumah Sakit CRN sekitar 5 menit lagi, jadi apa boleh buat, karena sudah rumah sakit CRN yang terdekat, kondisi pasien di perjalanan sudah muntah 2 kali dan muntahnya muntah darah. Nah, akhirnya ditelepon oleh pihak rumah sakit bahwa harus ke Hasan Sadikin karena kondisi di CRN bukan tidak dilayani, tapi pasien ini membutuhkan ruangan ICU, sedangkan posisi di CRN saat itu ICU-nya penuh. Sehingga bidan perujuk berinisiatif menelepon rumah sakit swasta di sekitarnya, menanyakan tentang ada tidaknya ruangan ICU, dan ternyata memang di rumah sakit swasta itu juga tidak ada ruangan ICU. Ya, Pak. Sehingga diputuskan. Ya, Dokter Maksi, ya, kami bisa menerima cerita Anda, tapi kalau dari kami orang awam, ini dari kacamata orang awam, tadi saya bacakan kepada pemirsa pasalnya. Kalau memang di ICU di RSUD itu penuh, apakah poin kesalahannya? Kalau kita harus bisa mengevaluasi, kalau kita mencoba mencari titik di mana perlu dilakukan evaluasi. Apakah terletak pada dokter yang menerima pasien yang ibu yang seharusnya mendapatkan penanganan secara cepat, tapi menurutnya harus mendapatkan penanganan yang hanya bisa diberikan oleh RSHS karena ICU ini penuh.
Padahal kemudian butuh penanganan yang sangat cepat. Kita tahu kan dari Subang ke Bandung itu RSIS itu kan jauh ya Pak ya. Apakah mungkin ya setengah jam lah, 30 menitan lah ke sana. Apakah itu menurut nalar atau kebijaksanaan apa ya, saya menggunakan diksi yang tepat. Menurut penilaian dokter yang menerima saat itu masih cukup waktu 30 menit bagi untuk atau 1,5 jam menuju RSIS itu cukup waktu untuk membiarkan jalan dulu dibanding dengan memberikan pelayanan yang bisa diberikan seadanya dulu di RSUD. Kalau saya sebagai seorang dokter pasti tidak mengizinkan untuk itu ditransfer. Ya, karena kondisi pasien tidak memungkinkan untuk ditransfer, apalagi Hasan Sadikin memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Nah, di sini yang menjadi masalah Mbak Christian. Jadi karena gini, pada saat tiba di Rumah Sakit Cereng, dilakukan, bukan ditolak, diterima dulu di UGD, dilakukan pemeriksaan, dan karena melihat kondisi pasien ini akan melahirkan, dari UGD mendorong ke ruang melahirkan ya, atau kita sebut PONEK, Pondok Obstetrik Neonatal Komprehensif. Nah, pada saat disinilah terjadi masalah. Pada saat masuk ke ruang PONEK, bidan yang menjaga kaget, ini pasien dari mana? Dari Tanjung Siang, kan baru teleponnya 5 menit yang lalu, kok sudah nyampe? Ya kami tuh pada saat membuat rujukan menunggu lama, kami sudah start jalan dulu. Sehingga jawaban yang ada kami terima pada saat kami sudah dekat ke rumah sakit ini. Sehingga terjadi kesalahpahaman. Kan dikatakan bahwa di sini sudah tidak ada ruang ICU karena Dok, di situ poin malam ini yang mau kami tanyakan, Dok. Kan sekarang berarti sudah jelas ada pasien yang mungkin dialami oleh setiap orang ini. Ada pasien yang membutuhkan penanganan sangat cepat. Ternyata tenaga medis nanyanya soal administrasi. Bagaimana keluarga yang bawa suami gitu ya, yang panik istrinya dalam keadaan yang mungkin kritis masih ditanya soal administrasi. Nah kan jelas aturannya, Dok. Apa tindakan dari Dinas Kesehatan di Subang terhadap siapapun, mau itu perawat, mau itu rumah sakit, manajemen rumah sakit, tapi kemudian clear bahwa rumah sakit, apalagi rumah sakit umum daerah ini miliknya pemerintah, masih nanya administrasi ketika ada orang yang sudah kesakitan, Dok. Ini kan mungkin dialami oleh masyarakat yang sedang nonton kita. Iya, jadi begini Mbak, saya lanjutkan sedikit biar jelas dulu. Pada saat memberikan keterangan bahwa ini membutuhkan penanganan di ICU, dan seolah-olah keluarga merasa ini ditolak. Sehingga dengan situasi panik dan agak mungkin kecewa, berangkar itu ditarik, ayo kita ke Bandung. Nah seperti itu yang kejadian. Dan pada saat kita audit sebenarnya Pak Direktur mengatakan harusnya petugas itu tarik lagi berangkarnya, karena kita jangan membiarkan orang yang sedang dalam keadaan kritis itu ditransfer, karena nggak akan kuat selama 2 jam itu. Dinkes Kabupaten Subang berarti sudah melakukan audit. Apakah berdasarkan atas audit itu akan ada perbaikan standar operating procedure di manajemen RSUD, setidaknya di RSUD Subang, Pak? Iya, kita sudah ketemu beberapa kali dengan semua pihak yang ini, dan tentunya akan dilakukan pembinaan sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat itu. Bahwa yang namanya apapun, kita harus membuat pasien itu life saving dulu, menyelamatkan nyawa dulu. Tergantung dia ada sarana atau tidak ada. Nah itu idealnya Pak di atas kertas, tapi faktanya kemudian masih mengalami ini, dan kalau ini untungnya viral. Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang mungkin tidak ketahuan, tidak sempat kemudian diangkat oleh media. Dok, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Dr. Maksi, di obrolan malam edisi kali ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.